Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibir rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa dhikra wa tadhkira wa naf'a wal 'ilma wal ifadata wal istifadah wa hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali di dalam majlis salawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan majlis ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan salawat dan salam kepada kehadiran junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan juga kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dari salawat yang kita baca kehadirat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan yang kita diperintahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan setulus hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkan salawat yang kita baca, dan mudah-mudahan salawat yang kita baca menyebabkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang dengan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita berkat kemuliaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mumpung bulan Maulid masih di awal-awal, bulan Maulid masih di awal-awal, belum terlalu jauh kehidupan kita di dalam bulan Rabiul Awal. Hendaknya kita semuanya bersemangat di dalam pembacaan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW dan di dalam menghadiri majlis peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa alihi. Semangat, jangan kendor, jangan kalah dengan orang-orang yang tertipu dengan dunia. Jangan pernah kalah dengan orang-orang yang tertipu dengan kemegahan dunia. Mereka habis-habisan ngejar dunia, mereka habis-habisan nyari dunia, siang dan malam digunakan untuk mencari dunia mereka. Tapi kita pecinta Nabi Muhammad SAW, kita gunakan kehidupan kita, waktu-waktu kita untuk dekat dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu perhatikan, setiap hadir majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan tidur, jangan tidur, dan usahain kalau betul-betul kita cinta kepada Nabi Muhammad, datang ke majlisnya Nabi Muhammad SAW. Jangan telat, jangan terlambat. Kenapa? Kasihan Nabi kita Muhammad SAW lebih dulu hadir bersama dengan orang yang ada di dalam majlis. Kita datang belakangan, rugi. Kenapa? Kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad hanya sebentar. Kita ingin tuh di dalam majlis-majlis Maulid Nabi Muhammad SAW, kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad tambah lama, kebersamaan kita dengan Nabi Muhammad tambah hikmat, tambah khusyuk, tambah khudur, begitu. Semangat dalam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semangat, jangan kalah dengan orang
yang mengejar dunia. Itu semangat. Jangan pernah capek, jangan pernah uyuh. Jadi kan uyuhnya kita buat Nabi Muhammad. Jadi kan capeknya kita buat Nabi Muhammad. Siapa yang menjadikan capeknya, uyuhnya buat Nabi Muhammad SAW, maka dia nanti akan lebih dikenal wajahnya oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi wa Dan alihi. dia akan pertama kali masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah capek. Kalau menurut kata uyuh ada habis-habisnya, ya kita juga uyuh, ya kita juga uyuh. Tapi untuk bulan Maulid, harus punya vitamin, harus punya apa? Harus punya vitamin yang membuat kita tambah semangat menghadiri majelis peringatan Maulid dari Muhammad Allahumma shalli alaihi. menghadiri majelis ilmu, menghadiri majelis Maulid tambah semangat. Apa itu vitaminnya? Vitaminnya perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan ente minum extra jos banyak-banyak, jangan, percuma, yang ada nanti jantungan gitu. Tapi perbanyak baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah akan jadi vitamin bagi kita, akan jadi yang menyemangati bagi diri kita, begitu. Maka itu biasain. Ini mumpung bulan Maulid, Anda cuma bilang sama ente semuanya, mumpung bulan Maulid, kalau ada undangan hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, jangan datang telat. Gitu. Siapa yang datang telat berarti kecintaannya bukan untuk Nabi Muhammad tapi untuk makanan. Gitu. Ya, begitu. Jangan datang telat. Gitu. Yang punya tugas masing-masing dengan tugasnya. Gitu. Semuanya harus memiliki energi yang baru, semangat yang baru. Gitu. Maka itu di dalam bulan Maulid jangan pernah lisan kita ini berhenti untuk bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Perbanyak, sebanyak-banyaknya. Mau baca maulid yang manapun boleh, mau baca salawat yang manapun boleh. Gak mau salawat yang panjang, yang handap, gitu. Banyak, salawat banyak. Mau baca salawat Tibil Qulub boleh, mau baca salawat Al-Bushra boleh, mau baca salawat apa aja, salawat Kamilah, salawat Nariyah boleh, semua baca, boleh. Gitu. Habib, saya mau baca semua salawat, boleh, lebih bagus itu. Gitu. Jangan hanya kemana-mana cari jasa salawat. Gitu. Semua kiai, semua ulama, semua habib didatangi. Untuk cari apa? Cari jasanya salawat. Tapi setelah diberikan, tak ada yang mau baca. Gitu. Hanya posting aja di WhatsApp. Wah, itu salawatnya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, tapi dia tidak baca. Ada apa? Maunya ini apa? Mau bikin, mau bangga-banggain, mau bangga-banggaan aja seperti itu? Tidak. Tidak perlu seperti itu. Ya, yang lebih dari itu perbanyak baca salawat. Gitu. Perbanyak baca salawat. Apapun salawat. Yang paling minimal salawat itu kita baca sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Itu adalah salawat yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu banyak sallallahu ala Muhammad. Masa tidak bisa 1000 kali? Masa tidak bisa habis sholat 1000 kali sallallahu ala Muhammad tadi? Itu bulan Maulid ini. Gitu. Kalau bulan Maulid tidak bisa, jangan harap bulan lain bisa. Gitu. Jangan harap bulan lain bisa. Kalau bulan Maulid tidak bisa, jangan harap bulan lain bisa. Maka itu semangat, ya, semangat. Biar tak kala kita berhadir di dalam majlis peringatan Maulid Nabi kita Muhammad SAW, Allah kasih karunia besar buat kita dapat memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Itu anugerah besarnya. Itu. Ini sekarang lihat di kita nih, grup Maulid banyak, peringatan Maulid banyak. Siapa yang diantara kita pernah melihat Nabi Muhammad SAW? Habib Ali Sahibul Maulid mengatakan tidak dibacakan Maulid Syamsul Durar terkecuali Nabi Muhammad SAW hadir. Itu. Siapa yang melihat diantara kita hadirnya Nabi Muhammad? Tidak ada.
Habib Ali Sabil Maulid waktu ditanya oleh santri-santrinya, oleh masyarakat di negeri Hadramaut akan kehadiran Nabi Muhammad SAW, waktu beliau baca Suratul Durar, beliau bikin pasir di tengah majlisnya. Jadi itu majlis dibagi dua, di tengahnya bikin pasir sama Habib Ali. Kenapa? Karena kalau orang berjalan berjalan tapak kakinya akan terlihat di pasir tersebut. Itu. Tatkala mahal diam, tatkala dibacakan Maulid Nabi Habib Ali Sabil Maulid di saat asrakal, ternyata semua orang yang hadir melihat bekas telapak kaki Nabi Muhammad SAW ada di dalam. Sama seperti itu. Gitu. Maka itu beliau mengatakan su'indana Mustafa hadir, Habibana khairun insani. Lihat kata beliau, lihat kata beliau, Habibana Mustafa hadir. Nabi Muhammad SAW al-Mustafa hadir bersama dengan kita. Habibana khairul insani, kekasih kami sebaik-baik manusia. Yuk, kapan kira-kira kita bisa melihat wajah Nabi Muhammad di dalam acara Maulid Nabi kita Muhammad SAW? Kapan kira-kira? Bikin janji dari sekarang. Sebelum Maulid Nabi, sebelum bulan Rabiul Awal sudah berada di pertengahan. Bikin janji dari sekarang. Mau malam Jumat ini, mau malam Jumat depan, mau malam Jumat belakang lagi, bikin janji sama Nabi Muhammad. Gitu. Dengan bagaimana? Dengan memperbanyak menyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, dan memperbanyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena semua kebaikan bersumber dan berasal dari Nabi kita Muhammad SAW. Kama min khuluqin bil bariyatil mahmud illa wa huwa mutalaqqan an sayyidil wujud. Tidak ada kebaikan yang dikerjakan oleh umat manusia, siapapun dia, terkecuali semuanya sudah dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita ini hanya mengerjakan kebaikan-kebaikan yang dulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu berbanyak berbuat baik, gitu. Bedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya, dengan bagaimana? Dengan ilmu, dengan ilmu. Seseorang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik kalau dia ngerti ilmunya. Itu. Ada tukang servis sepeda motor, ya, nggak pernah belajar nyervis sepeda motor, tahu-taunya langsung nyervis sepeda motor, yang ada apa? Rusak. Itu. Nggak ngerti, nggak pernah menyervis TV, dikasih TV, suruh servis, yang ada pupus TV. Jangan seperti itu, jangan. Nah itu. Jadi dengan ilmu. Maka itu Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad sahib Ar-Ratib, ya, sahib hadal kitab Risalah Adab Sulukul Murid. Beliau mengatakan la yakunu muridu muridan hatta yajida fil Qur'ani kullama yuridu. Gitu. Seseorang tidak akan menjadi murid, tidak akan menjadi pecinta hingga dia mendapati di dalam Al-Quran semua yang dicarinya. Tidak akan dijadikan murid. Seseorang itu tidak bisa jadi murid kalau dia tidak mendapati sesuatu apapun yang dicarinya ada dalam Quran. Gitu. Tidak dinamakan pecinta kalau kita tidak menemui sesuatu apapun yang kita inginkan ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi kita Muhammad SAW kana khuluquhu Quran. Sayyidatuna Aisyah, istri beliau, mengatakan akhlaknya Nabi Muhammad SAW itu Al-Quran satu biji. Gitu. Al-Quran satu biji. Tuh. Jadi semua apa yang kita cari ada dalam Al-Quran. Gitu. Sang pecinta Nabi Muhammad SAW, dia tidak menemui sesuatu yang dia cari oleh dirinya terkecuali dia baca Quran, terkecuali dia lihat Al-Quran, terkecuali dia pahami Al-Quran. Itu baru ketemu. Itu. Pecinta juga begitu. Tidak dinamai pecinta Nabi Muhammad SAW terkecuali dia menemui semua yang dicarinya selama hidupnya di dunia ada dalam Al-Quran.
Bagaimana kira-kira keadaan kita dengan Al-Quran? Siapa yang sudah baca Al-Quran setiap harinya 1 kali khataman? Siapa yang sudah baca Al-Quran setiap harinya 1 azza? Azza itu dari ain 1 ke ain yang 1, bukan 1 juz, bukan ya. Gitu. Siapa? Siapa yang setiap hari baca Al-Quran rutin 1 ayat saja? Siapa? Kalau kita tidak baca tuh Al-Quran, mana bisa kita menemukan apa yang kita mau ada dalam Al-Quran? Gitu. Kalau kita tidak pelajari itu Al-Quran, mana bisa kita menemukan apa yang kita cari ada dalam Al-Quran? Mau nyari apa dalam Al-Quran? Semua ada. Gitu. Semua ada. Tinggal sekarang kemauan kita mau atau tidak. Wa ya'rifuna qusran minal mazid. Dan orang dinamai santri jika ia mengetahui kekurangan dan kelebihan pada dirinya. Itu. Jadi tahu kekurangan dan kelebihan. Disebutkan di sini kekurangan dulu, tahu dulu kekurangan dirinya, baru dia tahu kelebihan diri. Jangan kebalik. Tahu kelebihan diri seorang aja, kekurangannya tutup mata dia. Tidak kenal dengan kekurangannya. Tidak ngerti kalau dia masih jahil. Cuman hanya berpangkat dengan nasab keturunan. Gitu. Ini loh bapak saya, ini loh kakek saya, ini loh kakek saya, kakek-kakek saya. Kamu siapa? Gitu. Tidak mengerti. Pahami dulu kekurangan diri, baru nanti akan melihat kelebihan. Kalau kita ini kurang, tidak punya apa-apa. Itu Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus radhiyallahu anhu bisa jadi wali besar karena beliau mengerti kekurangan dirinya. Mengerti kekurangan dirinya, bisa jadi wali besar. Masih umur 17 tahun, tatkala berangkat dari kota Tarim masuk ke kota Aden, bisa menurunkan hujan susu dari atas langit. Padahal belum ada satu orang aulia di negeri Aden yang bisa menurunkan hujan susu dari langit. Itu tahu, Aden itu kota yang baru datang hujan 3 tahun sekali. Gitu. Hujannya aja 3 tahun sekali. Ada yang bisa menurunkan hujan setahun sekali, wali besar itu. Dan kata mereka sudah banyak yang nurunin hujan, yang belum pernah. Nah, nurunin hujan susu itu yang belum pernah. Itu nurunin hujan susu. Allah. Ini merah kemana dulu susunya? Gitu. Nurunin hujan susu yang belum pernah. Kata Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani, kalau begitu permintaan kalian, aku kabulkan, aku minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan beliau aneh, tidak biasa dilakukan oleh para aulia-aulia yang lainnya. Kalau wali-wali yang lainnya pakai sholat, pakai baca doa dulu panjang-panjang, baru turun hujan. Ini Habib dia cuma hanya menyebutkan apa? Ya sama subbul laban. Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani udah teladan. Hai langit, limpahkan hujan susu. Abu Bakar menandakan Abu Bakar bin Abdullah Al-Adani masuk ke Aden. Langsung spontan turun hujan susu. Subhanallah. Dari apa ini bisa seperti ini? Karena beliau mendapati dirinya manusia yang paling kurang di dalam hidupnya. Tidak berani mengatakan seseorang lebih mulia daripada dirinya, sekalipun itu binatang. Sekalipun itu binatang, tidak berani. Kenapa? Karena merasa yang kurang itu adalah dirinya. Itu. Nah, kita belajar dari sekarang. Memang tidak ada yang bisa sempurna kecuali belajar. Itu makanya perlunya kita belajar. Gitu. Jadi kalau sudah mengetahui kekurangan, maka akan tahu kelebihan. Jangan kebalik, yang dicari kelebihan aja terus.
Gitu. Seorang anak wali ini, seorang cucu wali ini yang kada sampai nasabnya disampai-sampaikan, asal bina sampai. Ya kan? Ini zaman sekarang seperti itu. Habib, ngaku-ngaku Habib banyak. Subhanallah, luar biasa. Itulah akhir zaman. Jangan bingung, jangan kaget. Ya, jangan bingung, jangan kaget. Memang kejadiannya seperti itu. Ya kan? Tak apa-apa. Kata Allah yarham Habib Zain dulu di majelis ini, beliau mengatakan apa? Tidak apa-apa yang mau ngaku jadi Habib, mau ngaku jadi Nabi, tidak apa-apa. Asal jangan ngaku jadi Tuhan. Iya kan? Habib Zain dulu raja dulu. Kalau lagi tutup majelis duduk di depan itu sama Habib Zain, memang seperti itu. Tidak apa, maklumi aja sudah. Orang jahil mau diapain? Dia kan dilaporkan ke polisi juga, tidak ada pasalnya. Oh diapain? Iya kan? Yang pintar aja dah, yang pintar aja bisa bedain mana Habib asli, mana Habib palsu. Itu aja yang pintar. Nah, ya, itu. Allah, macam-macam dah. Sudah tutup mata aja dah kita. Yang penting urusan kita mesra dengan Nabi Muhammad. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Itu yang naik. Iya kan? Nggak usah dipikirin. Iya, penting urusan kita dengan Rasulullah SAW. Iya kan? Gitu. Jangan ngurusin yang kayak gitu dah. Gitu. Ada aja yang ngurusin. Anak aja ditanyain, Habib, oh Habib, yang Habib asli, tidak ngurusin Habib palsu. Anak bilang, ada apa? Ada apa? Urusan anak. Itu. Ya, lihat Habib Idrus, Habib Abdurrahman. Sini alhamdulillah Habib Abdurrahmannya ada 2 lah. Itu kan. Iya kan? Nggak ada yang ngurusin Habib, mau Habib asli, mau Habib palsu, terserah dah. Iya kan, terserah. Itu. Yang penting tadi Anda bilangin, yang pintar bisa bedain. Itu. Makanya nggak usah ada ngasih tahu anak, hanya kasih WA, SMS, kirim pesan, Bik, ini Habib palsu ini. Nggak perlu. Bukan urusan anak itu. Ya. Bukan urusan kita itu, bukan. Gitu. Itu ada yang urusan sendiri, Rabitah Alawiyin. Ini Habib Abdurrahman Segaf sekretarisnya. Tanya sama Habib Abdurrahman. Ya. Jangan nanya sama anak. Itu. Yang mau ngaku ini, mau apa ini terserah. Itu. Bib, ngaku keluarga luar biasa Bib gimana? Terserah. Itu. Itu masih keluarga sama anak. Ini ngaku keluarga sama Nabi Muhammad. Itu. Jangan. Gak usah ngurusin gitu. Iya. Nah, itu. Wa yastaghni bil maula 'anil 'abid. Dan merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala daripada hambanya. Seorang pecinta, seorang santri dinamai pecinta dan santri kalau dia merasa cukupnya dengan Allah. Itu. Bukan merasa cukup dengan hambanya Allah. Jangan. Kita ini merasa cukup kalau sudah Allah yang memberi kepada kita. Itu. Orang yang banyak diberi oleh Allah aja tidak merasa cukup. Gimana kita yang baru manusia ngasih mau cukup? Iya kan? Itu. Jangan. Ridho merasa cukup dengan pemberian Allah. Kalau kita merasa cukup dengan pemberian Allah, maka kita menjadi hamba yang bersyukur. Lihat Nabi kita Muhammad SAW yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innahu kana 'abdan syakur. Lihat Nabi Muhammad yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau menjadi hambanya Allah yang paling bersyukur. Merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Alhamdulillah. Masih bisa ke majelis bersepeda. Jangan berharap mau naik mobil. Jangan berharap mau naik helikopter. Jangan. Syukuri aja. Iya. Pakai sepeda, alhamdulillah. Bisa mengayuh pakai sepeda. Hitung-hitung pahalanya
besar daripada mereka yang pakai sepeda motor. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW, "At-thawab ala gadrin ta'ab." Itu pegang ini. Yang naik sepeda ke majelis taklim pegang. Sesungguhnya pahala itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kadar capeknya kita tatkala menuju ke dalam majelis. Kira-kira yang pakai sepeda mana uyuh lawan yang pakai sepeda motor? Iya. Jangan malam dimakan sepeda di belakang. Sepeda motor belum Kan musim sepeda. Jelas kan pasti kan yang lebih uyuh, yang paling capek adalah yang pakai sepeda. Tapi ternyata pahalanya lebih besar. Subhanallah. Iya. Tapi kalau yang sudah merasain naik sepeda, jangan lagi naik sepeda. Sudah punya alhamdulillah sepeda motor, jangan beralih ke sepeda lagi. Itu ngarannya terbulik. Nah, jangan terbulik. Syukur alhamdulillah bahari sepeda juga, tapi alhamdulillah wah ini sepeda motor. Nah, bahari sepeda motor aja Pak, alhamdulillah. Wayah ini mobil. Nah, wayah ini wayah dulu masih mobil aja Pak. Alhamdulillah wayah ini Alfa. Nah, padahal pada sama-sama mobil juga. Itu kan. Kadang-kadang orang ini bingung gitu, ya. Yang diunggulkan oleh dia hanya malhar duniawi. Ya, padahal dia tidak tahu maksud tujuannya apa. Yang pakai Alfa pada sampai jua, yang pakai mobil butut pada sampai jua, yang pakai sepeda motor pada sampai jua, yang pakai sepeda pada sampai jua, yang berjalan bakis pada sampai jua. Kan tujuannya semua menyampaikan, iya kan? Itu sampai aja bertahan, gitu. Nah, jadi berusahalah merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Yunus, Ustaz Sofyan ini dulu kita mulai bikin majelis ini, dulu bersepedaan aja. Itu, bersepedaan dulu. Itu. Karena waktu Ustaz Sofyan ini masih halus-halusnya bersepeda dari Kelayan situ ke sini, itu abahannya itu sampai ngingetin Sofyan. Kenapa? Kopiahnya itu rigat, kotor. Kenapa? Kena perancingan waktu hujan. Gitu. Sepedanya ada berselebor. Itu orangnya. Tanyai berapa tahun duduk di sini? Itu. Ini Ustaz Yunus ditanyai berapa tahun duduk di sini? Itu. Bukan orang yang baru lahir semalam. Ayo, dari dulu. Gitu. Alhamdulillah kita mensyukuri apa yang ada. Alhamdulillah tambah banyak yang datang. Gitu. Jadi jangan berharap dari hamba, jangan. Sama pada hamba berharap, ya kan? Nah, itu. Ridho nas gayatun la turah. Keridoannya manusia adalah angan-angan yang tidak akan pernah tercapai. Berharap lawan manusia, tak ada harap tercapai. Sampai tadi harap, ada harap dapat. Kenapa? Berharap lawan manusia. Tapi kalau berharap dengan Allah, insya Allah akan tercapai. Bahkan pasti Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah, minta. Gitu. Ini malam hari ini minta sama Allah, bangun malam minta sama Allah. Gitu minta. Gitu. Subuh minta sama Allah. Gitu. Sampai dapat minta terus. Gitu. Kenapa? Karena minta sama Allah itu tidak berbatas. Nah itu. Jadi mudah-mudahan kita merasa cukup dengan apa yang datang dari Allah daripada apa yang datang dari hambanya Allah atau manusia. Gitu. Wa yastaswi indahu dhahaba was-sa'idu. Dan di hadapannya tidak ada perbedaan antara emas dan batu. Nah itu. Jadi seseorang itu kalau dia dinamai murid, dinamai pecinta, tidak ada namanya emas dan batu. Tidak ada beda. Gitu. Tidak ada beda. Kecintaannya satu kepada yang dicintai. Iya.
tidak ada beda. Mau itu emas atau batu tidak ada beda. Al-muridu man hafizal hudud. Seorang murid, seorang pecinta adalah mereka yang mengetahui batasan-batasan. Jangan ranjah beraib, ada belampu. Iya, apa aja diranjah. Gitu, mentang-mentang harap, mentang-mentang ampun kampung, diranjah. Gitu, kadang manusia aja nang berdiri diranjah, tihangnya srek diranjah pula. Gitu. Itu ngarannya kada tahu batas. Manusia ini lebih ganas daripada binatang. Tahu lah manusia lebih ganas daripada binatang. Amun makan ayam lihat habis tulang-tulang. Iya kan? Gitu. Tapi lihat di binatang. Amun makan dagingnya aja dan diambil tulangnya tinggalnya. Subhanallah. Nah itu. Jadi mengerti batasan-batasan kita ini manusia apa? Ya. Jangan ranjah beraib, ya, jangan ranjah beraib, jangan, gitu. Wa bil uhudi wa ridha bil mawjudi was sabara 'anil mafqud. Gitu. Kemudian dia memenuhi janji untuk beribadah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul mencintai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Nabi Muhammad adalah kekasih Allah. Itu. Memenuhi janji. Waridha bil mawjud, dan rela dengan yang ada. Nah, rela dengan ada ini sama aja di atas kan. Rela dengan yang ada. Ridho aja dengan yang ada, ridho, alhamdulillah, ridho. Ya, maka itu banyak-banyak biar tambah ridho kita punya kehidupan di dunia ini, tambah banyak membaca ya Allah ridho, ya Allah ridho, wal afwa amma banyak-banyak dibaca. Ya Allah ridho, ya Allah ridho, ya Allah, ya Allah ditaubah wal kabul. Gitu. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ditaubah wal kabul. Banyak-banyak baca seperti itu. Biar kita ini ridho. Alhamdulillah masih diberi oleh Allah COVID-19 kada kiamat. Jaga kiamat kan ngeri banget. Iya kan? Masih untung COVID-19 saja. Alhamdulillah pulang orang lain kada kita anak-anak. Iya kan? Itu syukur ridho. Iya. Ridho bil mawjud. Syukur dengan apa yang ada. Wasabru anil maqtu. Bersabar dengan yang tidak didapati oleh dirinya. Sabar aja. Sabar. Nggak punya sepeda motor, sabar. Nggak punya ini kayak orang, sabar. Kenapa? Hitung-hitung orang yang sabar disayangi Allah. Inti mau disayangi Allah, sabar. Itu. Jangan nggak sabar akhirnya menyuntang. Jangan nggak sabar akhirnya merampok. Jangan. Sabar. Mereka para nabi hanya 5 orang nabi dari 25 nabi. Hanya 5 yang dipilih yang memiliki gelar ulul azmi. Betul 5? Betul. Kalau salah kasih tahu. 5. Kenapa ini 5 ini dapat gelar khusus? Kalau bahasa pangkatnya para jenderal-jenderal itu, ini bintang 5 ini. Yang 5 ini. Padahal jenderal itu bintangnya 4 aja berdatang. Iya kan? 5 dia. Kenapa? Bisa jadi 5 dikhususkan oleh Allah karena kesabaran menghadapi bala dan ujian, menghadapi ujian atas umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Nabi Nuh alaihi salam 8.000 tahun berdakwah, cuma 80 orang yang masuk jamaahnya. 80 anak tiap minggu bisa begini. Alhamdulillah. Iya kan? Itu. Masya Allah. Ini kalau ulama zaman sekarang dakwah seperti ini 1000 tahun 1 bisa pensiun. Bukan preman lagi yang pensiun, kiai pensiun. Itu.
kesabarannya seperti Nabi Nuh dapat gelar ulul azmi. Iya kan? Mulia, dikhususkan dari nabi-nabi yang lain. Karena sabar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah, manusia yang paling sabar hidupnya. Diapain aja oke terus. Iya, mau dicaci maki, marhaba. Mau dilempari batu, marhaba. Gitu. Bahkan yang nyaci maki, yang melempari batu, yang meludahin, didoain sama Rasulullah SAW. Allah. Nanti coba ulama-ulama sekarang, tapi jangan anak ya. Ada kiai misalkan begitu, dilempari batu, tapi jangan nggak boleh. Dicaci maki, kira-kira doain nggak? Doain juga Beb, tapi apa? Harap keturunan. Gitu, ngeri doanya, kencang doanya kan? Gitu. Tapi Nabi Muhammad tidak. Diapain aja oke terus. Ya, itu. Masya Allah. Nah itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran beliau. Al-muridu man syakara ala na'mah. Seorang murid itu adalah mereka yang mensyukuri akan nikmat. Itu. Wasabaru 'alal bala, bersabar atas ujian, ya. Bersabar atas ujian. Dulu itu ada apa? Ada film lagi masih TV-nya masih TVRI aja sebutin. Filmnya sinetron bersambung. Judulnya Sengsara Membawa Nikmat. Nah, yang hidup-hidup 20 tahun, 25 tahun yang lalu kemarin. Sengsara membawa nikmat. Nah, jadi sengsara aja masih ada nikmat. Apalagi nak ada sengsara? Iya kan? Gitu. Sabar atas ujian. Sabar. Memang sabar itu pahit, berat. Kan ada gampangan sabar. Kepeleng orang sabar, pahit, berat. Tapi akibatnya daripada sabar, ahla minal asal. Lebih manis daripada madu. Inti cobain tuh madu. Adakah yang lebih manis daripada madu? Gula kalah madu. Iya kan? Apalagi madunya madu Yaman. Asal apa? Apalagi Madu doan. asal doan. Masya Allah, itu luar biasa madu. Ya kayak madu. Iya. Satu kilonya 2 juta. Waduh, luar biasa. Mudah-mudahan dapat. Jadi sabar alal bala. Berat, yang namanya sabar ini berat. Karena ada gampangan sabar. Ya Allah, bertumpuk-tumpuk ujian. Sudah 6 bini meninggal, 6 anak meninggal, bini 6 sibung yang meninggal juga, habis sebatang kara seorang. Nggak sabar kan? Ya bapak lagi. Sabar sampai engkau diberi gelar oleh orang sebagai haji sabar. Jadi sabar aja sampai kita diberi gelar oleh orang haji sabar. Nah, hari minggu yang lalu ada orang datang ke rumah anak pagi-pagi. Ya, jam 7 datang. Naik sepeda motor, pakai tongkat. Datang ke rumah, langsung masuk. Gitu. Anak tanya, subhanallah Pak Haji datang jauhnya. Iya. Kok pagi-pagi? Iya, habis main subuh Beb langsung ke sini. Masya Allah. Datang ketemu sama anak, cerita panjang lebar. Beliau mengatakan apa? Alhamdulillah Beb. Ujungnya nyaman juga ternyata. Ujungnya nyaman juga. Beliau berkisah jurut jalana. Kenapa kok ujungnya nyaman aja? Nyaman banget. Iya, waktu memulainya Allah. Ulun nih Beb. 3 hari kada makan, sehari makan. 3 hari kada makan, sehari makan. Gitu. Berusaha untuk mencari kehidupan baru. Berangkat dari hulu sungai ke Banjar, kan dapat gawian. Berangkat ke Jawa, dikira di Jawa banyak. Nanti cari ada kira-kira banyak rezeki di sana. Sekalinya jadi kenapa? Ulun itu 5 tahun di Jawa,
tasasahi rezeki nang buka. Aja kita bisa jual rezeki itu bukan. Tasasahi rezeki nang buka di sini. Nabi jauh-jauh di sini ke Jawa. Sakeluargaan. Sekalinya sampai di Jawa apa dicari danang di Jawi? Mencari jangkrik. Berdua beranak mencari jangkrik. Di mana? Di Pasar Turi. 5 tahun tinggal di Jawa. Boleh ke Banjar kada tahan. Nah, makanya itu pada nyaman-nyaman juga hendak hijrah-hijrah itu mau kada tapi banyak juga modal. Nah itu sampai mulai kerja di Banjar berjualan macam-macam. Alhamdulillah hikmahnya 5 tahun di Jawa bisa belajar bola keripik lawan orang Jawa, bisa belajar bola pisang goreng lawan orang Jawa, bisa belajar macam-macam wadai lawan orang Jawa. Sampai ke Banjar dipraktekkan. Alhamdulillah ngumpulkan yang sedikit jadi banyak gitu. Ngundang ke rumah Sidin, alhamdulillah rumah Sidin banal-banal 8 buah kamarnya ya. Ya kita ini rumah ke istana Haji. Ya ini bipena memberna. Alhamdulillah sampai dulu ternyata kebadanan nyaman tadi. Alhamdulillah. Nah, berakat mensyukuri sedikit. Ya kan akan datang yang banyak. Nah, wa hamida rabbahu bisarri wa dharra. Itu. Kemudian itu. Kemudian memuji kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhannya dalam keadaan sulit dan dalam keadaan dharra, dalam keadaan lapang. Itu. Bisarra dalam keadaan sulit dan dalam keadaan lapang. Orang yang mulia itu adalah orang yang memuji Allah, tidak pernah memisuhi Allah sekalipun dia dalam keadaan sulit, apalagi lapang. Itu. Memuji kepada Allah dalam keadaan sulit dan lapang. Alhamdulillah lagi sulit, alhamdulillah ya Allah. Pian bari ulun sulit, marasai jua ngarannya sulit. Nah, gitu kan. Dulu abah dulu waktu anak mau berangkat ke Hadramut, anak punya abah titip sama anak. Gitu. Biasain hidup sakit. Gitu. Jangan pernah biasakan hidup nyaman. Kenapa? Karena kalau biasa sakit, ketemu sakit nanti di jalanan sudah biasa. Tapi kalau biasa nyaman, ketemu sakit di tengah jalan bisa stroke, bisa langsung mati. Gitu. Nyaman terus di rumah, nyaman terus. Bini memasakkan beratan, nah ngetek aja sedih. Membasuh apa aja. Bini beratan, pembantu beratan, mencuci baju, pembantu beratan, sedih nyaman. Sehari kerja, pembantu kerja, bini kerja, anak kerja, tinggal di rumah sorangan. Apa ada awal begawi apa-apa? Anak memasak, kayak apa caranya? Kenapa? Biasa nyaman, tetamu sakit, habis sekali menyalai kompor aja langsung meledak. Nah, ayo, nyamanlah. Kenapa? Karena kadang biasa hidup sakit. Biasa hidup sakit. Ya. Biasa aja, jadi ketemu nanti yang sakit, tenang aja sudah. Anak sudah biasa sama ini. Nah itu, biasa nyaman ketemu tengah jalan. Allah, artinya tengah jalan itu dalam kehidupan kita nih. Ya kan? Ini yang belum kawin, kita ketemu kawin, yang sudah kawin, ketemu anak. Yang satu anaknya ketemu anak 2, 3, 4, 5 anak, selusin anak. Nyaman lah kira-kira? Nyaman ya bola. Molahnya nyaman. Ya kan? Baharabunya Allah. Taubat belum bimbing taubat. Gitu. Taubat belum. Taubat. Ada yang datang ke rumah. Gitu. Taubat kalau anak seorang taubat. Allah belum bimbing taubat anak belum. Jar kita mana? Oh Pak Haji, sabar. Orang taubat tuh Allah Taala. Ya itu anak ulun dibimbing ya Allah sampai ulun tobat. Nah itu subhanallah. Yang itu banyak ya. Gitu. Maka itu biasa memuji kepada Allah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan lapang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, melimpahkan keberkahan kepada kita sekalian, keberkahan yang berlimpah, keberkahan yang banyak sehingga kita dapat selalu memuji kepada Allah
dan memuji kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan berkat bulan Rabiul Awal dengan berkat datangnya bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala tanamkan kecintaan yang paling dalam lubuk hati kita yang paling dalam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami seberatan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami seberatan. Ya Allah, anugerahkan kepada kami seberatan dapat melihat kepada wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya di dalam mimpi kami. Ya Allah, walaupun hanya di dalam mimpi kami. Ya Allah, pertemukan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad. Pertemukan kami dengan kekasih kami Nabi Muhammad. Ya qadatan wa manaman, ya qadatan wa manaman, ya qadatan wa manaman. Karena kami tahu tidak ada kenikmatan yang melebihi melihat kepada wajah kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin wa ya ajwadul ajwadin wa ya rahimul masakin sallallahu alaihi wasallam maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah malam Jumat yang akan datang, karena hari Kamis